kayak di tempatku kayaknya ya, menyebalkan sekali deh. Udah itu sih, udah aku invite juga Eda. Tinggal Udah nunggu ya. Eda masuk nih. Oke. Ye, semuanya. Kakak, jadi gimana kemarin abis training di Bekasi? Sukses, alhamdulillah. Alhamdulillah kebetulan hostnya Eda, ya. Kak Eda Jadi jadi hostnya. Oke. iya. Coba kita tunggu Eda dulu ya, bagaimana nih, kemana beli dirinya? Coba aku tanya ya. Iya, Kak. Susah ya, namanya udah tua ya, burem kan matanya. Udah kok, tinggal nunggu itu Eda. Oke, aku telepon Eda dulu. Oke Oke, deh. nah aku ngobrol dulu ya sama yang udah Oke, gabung sama live kita hari Eda, ini. kamu ke live aku, udah pindahnya ke live Selamat aku ya. siang semuanya, assalamualaikum. Terima Udah kasih ya pindah. udah join. Tadinya aku live dari Ya. akun aku, tapi kayaknya ternyata untuk alasan tertentu entah kenapa tidak berpihak kepada aku sehingga sekarang live-nya dari akunnya Kak Koza dan alhamdulillah lebih jelas ya. Jadi teman-teman kita hari ini mau ngobrol-ngobrol sedikit, sharing. Hai Bunda Ike. Sharing Hai sebagai semuanya. hai semuanya. Kita mau sharing mengenai ini ya, mengenai sebenarnya gimana sih jadi Zumba instructor? Sebenarnya apa aja sih yang bisa dilakuin kalau kita tuh jadi Zumba instructor? Sebenarnya susah nggak sih kalau mau jadi Zumba instructor? Mungkin nggak sih aku tuh jadi Zumba instructor? Pasti banyak pertanyaan kayak gitu. Dan apa sih yang bisa dilakuin kalau misalnya kita tuh jadi Zumba instructor kan gitu? Nah ini cerita-cerita sebagai baby karena aku kan baru banget nih. Aku tahun berapa Kak aku latihan sertifikasi training sama Kakak? Tahun 2021 apa 20 ya? 2020 pas lagi pandemi waktu itu, inget nggak Kak? Ya, iya, betul, Ya, betul. jadi aku ini paling baby nih, paling baby. Jadi hari ini ngajakin yang sudah lebih lama menjalaninya. Bahkan Kak Posa juga hari ini ikutan di sini sebagai seorang Zumba Education Specialist. Nanti mungkin bisa dijelasin juga ya Kak, sebenarnya apa sih Zumba Education Specialist itu? Apa sih? Kenapa sih kalau misalnya Zumba instructor kok dibilangnya Zin member? Emangnya apa sih Zin member itu gitu? Nah, aku bisa lihat juga sih banyak teman-teman yang juga udah menjadi Zumba instructor. Jadi halo-halo buat semuanya dan mungkin teman-teman yang masih kepengen tahu, yang punya rencana untuk ngambil sertifikasi, dengerin kita karena hari ini kita mau bagi informasi yang seru dan penting banget. Oke? Kak Eda. Oke, Edanya nih. Udah aku add stop. Oke. Nge-lag nggak aku? Enggak loh. Coba deh, kenapa aku tadi nge-lag? Coba deh. Mungkin koneksi kali lagi di sana ya, kan jauh ya kamu. Iya, aduh, sebel deh tapi. Wow, di mana tuh Eda? Seru banget sih. Oh, ya. Wow, Miss Eda. Udah kayak Shakira belum? Udah mirip Shakira belum? Oh iya. Shakira. Kak itu ya. Shakira siapa? Kak Eda, halo. Ya, sekira-kiranya. Apa kabarnya? Baik, Mbak Dena. Apa kabar? Baik, baik juga. Aku fansnya Mbak Dena loh. Remaja MTV tahun 90-an. Oke, sehat-sehat semua kan di sana? Sehat, Kak Posta. Iya, biasanya kalau yang tahu MTV tahun 90-an tuh pasti kita berarti seangkatan mirip-mirip nih ya. Umurnya maksudnya. Oke, pertama-tama aku mau ucapin terima kasih dulu buat Zespoza, buat Kak Eda yang sudah meluangkan waktunya hari ini untuk ngobrol sama kita-kita. Karena tadi aku udah sempat cerita juga bahwa hari ini kita ngobrol nih untuk sharing gitu sama semua teman-teman baik yang udah mikir-mikir kepengen jadi Zumba instructor tapi masih banyak pertanyaannya, masih bingung caranya, atau simply cuma
kepengen tahu aja sebenarnya apa aja sih kalau jadi Zumba instructor tuh sebenarnya kesulitannya apa, tantangannya ada nggak sih, apa sih keuntungannya gitu. Nah, tadi kan aku udah sebutin nih, aku yang paling bayi nih, karena aku baru tahun 2020 akhirnya alhamdulillah certified jadi Zumba instructor, langsung training di One sama Zespoza. Keren lo, Denada lo keren banget, sumpah. Juga. Terus sekarang ditambah jobnya makin banyak. Amin. Alhamdulillah. Tapi itu ya, Kak Poza dan Kak Eda, itu satu hal yang aku juga sebenarnya, ya aku tahu bahwa olahraga Zumba ini kan memang selalu digemari banget kan. Maksudnya, apalagi di Indonesia tuh kan dicintai banget gitu. Kayaknya ngelihat di setiap daerah tuh selalu ada komunitasnya dan komunitasnya selalu besar gitu. Di daerah manapun pasti komunitasnya gede gitu. Tapi aku nggak nyangka ternyata hype-nya tuh sampai segitunya. Saat ini jujur pekerjaan aku sebagai Zumba instructor itu alhamdulillah tuh dari yang tadinya jauh banget kalau dibandingin sama frekuensi jadi penyanyi gitu. Sekarang tuh bisa sama atau bahkan bisa lebih sering gitu loh di Zumba gitu. Itu emang begitu ya, Zespoza dan Iya, karena gini kalau secara gaulnya nih bahasanya, ya Zumba itu lahannya basah, Dek. Ya gitu ya, Kak. Jadi kalau misalnya kamu mau cari tambahan penghasilan atau mau untuk karir kamu jadi lebih baik di bidang olahraga, karena Zumba ini apa ya? Lagunya enak, semua orang pada suka, koreografinya juga easy to follow, gampang diikuti, komunitasnya juga seru-seru, apalagi Zumba wear-nya, bener nggak? Terus apalagi Zumba Home Office selalu upgrade semua apa yang dibutuhkan untuk para Zin membersnya, bener nggak? Iya. Jadi nggak ada kekurangan sedikit pun untuk instruktur waktu dia mengajar. Instruktur tidak kekurangan lagu, tidak kekurangan video, tidak kekurangan promo-promo yang lain, tapi luar biasa sih. Benar. Kita disupport banget ya sebagai Zumba instructor tuh dapat support yang luar biasa banget dari Zumba Home Office-nya. Mau lagu baru kita selalu disuplai. Mau koreo baru kita istilahnya kalau mau nggak mikir juga udah disuplai juga. Alat-alat promosi udah disuplai dan komunitasnya juga karena besar banget ya, kita jadi punya banyak sekali kesempatan, jadi kenal banyak Zumba instructor dan Zumba lovers dari mana-mana. Betul. Kalau zaman dulunya Kaposa ya waktu training, kalau dulu kita ngajar pakai CD. Kalau sekarang nih para instruktur nih udah enak banget, udah dibuatin aplikasi ZinPlay buat ngajar. Udah dibuatin aplikasi untuk bikin iklan sendiri, draftnya sudah ada semua, animasinya udah. Kalau zaman dulu kita ngajarnya pakai CD. Kalau sekarang semua karena cetek gitu ya, Kak? Play iya, gitu. Enggak sih, tetap kelas jalan 1 jam nonstop. Cuman kan kalau sekarang udah ada cable jack, udah ada Bluetooth, kan semua permudah ya. Kalau zaman dulu kan itu nggak ada kan, jadi semuanya pakai CD, DVD, player. Wow. Karena sekarang zaman udah canggih, semuanya serba digital, bener nggak? Sekarang udah enak banget, udah ada ZinPlay ya, Kaeda ya, udah ada ZinPlay. Kita tinggal punya aplikasi ZinPlay, tinggal colok doang, bisa atur-atur sendiri. Bahkan di situ udah ada, mereka bisa punya toolsnya untuk tahu apakah high low dan mediumnya formulanya itu sudah tercapai atau belum gitu kan ya. Aduh, ini nanti kita ZinPlay itu aplikasinya, ZinPlay itu is like DJ juga ya, bisa tambahin sound effect, bisa cepetin beat musik, bener, terus bisa motong, bisa motong lagu. Aduh, pokoknya keren, luar biasa. Nggak ada yang kurang buat Zinnya, dia dibuat sama Zumba, udah keren, luar biasa. Nah, ini nanti kita mesti jelasin nih satu-satu. Tadi juga ada nih salah satu yang join sama kita yang bilang, aku juga pernah ngerasain ngajar pakai CD katanya. Wah, ini berarti berarti dia tahu jebot tuh sama kayak gue. Nah, kalau aku juga udah ngerasain ngajar pakai CD. Pertama kali certified di tahun berapa, Kak? Aku 2013. 2013. Iya, aku seangkatan sama Farah, Raymond. Oh, oke.
waktu itu trainingnya masih 2 hari. Oh, dulu Masih 2 hari trainingnya 2 hari. trainingnya. 2 hari. Pokoknya 2 hari kita, waduh, gila dulu. Seru ya Kak, tapi Dan memang iya, trainingnya tuh bisa kebayang seru. ya 2 hari, tapi banyak dance-nya kan, kita banyak sharingnya gitu ya Kak ya. Iya, benar banget. Dan waktu itu belum ada Jazz Indonesia. Jadi kita yang bahasa Inggrisnya masih kurang-kurang ya. Wah, ya ngangguk-ngangguk aja. Tapi alhamdulillah sekarang ada Jazz Indonesia. Jadi para yang ingin jadi jin lebih gampang memahami. Iya ya, karena bisa pakai bahasa Ya. Indonesia ya dengan Iya, mudah ya. benar. Apalagi sekarang Benar. pilihan training juga macam-macam ya, walaupun sekarang udah banyak. Aku kan ngerasain nih trainingnya sama Zespoza ini trainingnya virtual ya gitu. Jadi aku belum pernah nih ngerasain training yang langsung ketemu gitu. Tapi apa sih yang mungkin Zespoza bisa kasih tahu ya? Sebenarnya kalau dengan keadaan sekarang ini dengan training yang ada yang sudah kebanyakan bentuknya itu adalah live training, itu berapa jam sih trainingnya saat ini? Sebenarnya idealnya 10 jam. Tapi tergantung kapasitas partisipannya itu cepet nggak nangkepnya. Kalau misalnya mereka cepet, pada pinter, saya rasa sih nggak sampai 10 jam juga udah kelar gitu loh. Oh, gitu ya. Kalau ada bedanya nggak Kak, durasi lamanya antara live training atau langsung training dengan virtual? Sama semua 10 jam. 10 jam tuh ya, kayak kita waktu itu deh. Cuman kalau virtual itu kendalanya sama koneksi. Oh betul, jadi mesti memastikan koneksinya stabil, bagus gitu ya Kak? Iya, kalau misal koneksinya pada stabil mah kita 10 jam kurang atau 10 jam juga udah kelar. Tapi kalau misalnya koneksinya nggak bagus, mau nggak kayak waktu itu saya kan training di kota Ternate sama Tobelo tuh ada yang nggak bagus signalnya. Jadi mau nggak mau kita menunggu kan kasihan teman kalau ditinggal udah gitu saya juga nggak mau kerja 2 kali kan. Nunggu udah ini tuh tapi mesti ngulang lagi udah ini. Tapi pernah ada yang virtual itu berhasil semua koneksinya, ada yang enggak sama sekali gara-gara dia di tempat sana udah koneksi nggak bagus mati lampu. Waduh. Tapi kalau kayak begitu kebijakan dari ZES-nya, apakah ZES-nya mau mengulang untuk dia sendiri atau enggak? Kalau saya sih kita di sini kan keluarga ya Zumba ya, tidak ada yang merasa aku ZES-mu, kamu my student, nggak ada. Jadi semuanya kita sama, saya belajar dari mereka, mereka juga belajar dari kita semua belajar dari Zumba, benar nggak? Yeah. Jadi kebijakan saya kalau misalnya dia bilang ZES, kalau misalnya saya nggak bisa gabung sampai selesai, ternyata mati lampu atau apa, gimana? Oke, kamu bisa ulang sama saya dengan private. Tuh enak banget tuh. Jadi betul-betul ya tadi seperti Kak Poza bilang ya, itu juga aku rasain banget yang namanya masuk ke keluarga besar Zumba, menjadi salah satu Zumba instructor tuh kayak punya kakak-kakak baru, punya adik-adik baru, punya keluarga baru, punya sahabat-sahabat baru, punya abang-abang yang kayaknya kemanapun kita pergi, begitu kita tahu, oh Zumba instructor juga, kayaknya langsung Oke, then we are family gitu ya, kayak other. Nah itu yang berasa. Walaupun nggak kenal ya, walaupun nggak kenal, kamu nun jauh di sana nggak pernah ketemu, cuma ngelihat di media sosial. Mau namanya Zumba, we are Zumba family. Yes, betul sekali. Kita akan support. Nanti aku mau cerita nih apa aja, pokoknya kejadian dulu-dulunya tuh seru-seru banget. Tapi Kak Eda, aku mau tanya deh, Kak Eda dulu banget nih 2013, berarti kan masih ZC juga masih dari luar negeri gitu. Apa yang bikin dulu Kak Eda pertama kali mikir, gue pengen jadi Zumba instructor, pengen ikut trainingnya. Apa sih Kak? Iya, sebelumnya memang kan udah instruktur program lain. Zumba baru masuk tuh dibawa sama Koko Jungko. Aduh kayaknya nih gue banget nih, gue bisa joget-joget, gue nggak perlu mikirin siapa gitu, gue nggak usah malu-malu, kayaknya nih cocok banget sama gue. Dan lah gue daftar, dan setelah daftar waktu itu dibayarin sama perusahaan. Oke. Waktu itu akhirnya udah ikut training,
everything Cem, bener-bener Zumba itu merubah hidup kita secara ekonomi, secara komunitas, sosial, pokoknya berubah banget. Sampai sekarang aku ngerasain. Satu lagi, Zumba itu memberikan kebebasan siapa aja boleh buat event, siapa saja boleh jadi host. Tidak karena aku kemarin pengalaman sama program lain, tidak semua bisa menjadi host satu pintu, tetapi di Zumba semua bisa menjadi host, semua boleh bikin event. Nah, itu kelebihannya. Ya. Itu. Jadi gini nih, teman-teman, aku ceritain dulu, mungkin sedikit aku jelasin sedikit ya. Jadi, Kak Eda ini sebagai seorang Zumba instructor mengembangkan, akhirnya berkembang dan melebarkan sayap gitu ya. Ini yang bisa dibilang, yang aku bilang adalah opportunity atau kesempatan yang kalau kita tuh giat, kalau kita tuh bisa pandai melihat kesempatan, maka Zumba memberikan kesempatan itu selebar-lebarnya dan membuka pintu kesempatan itu seluas-luasnya untuk siapapun yang memang mau mengembangkan dirinya gitu. Sebagaimana tadi yang Kak Eda cerita, dari seorang Zumba instructor, akhirnya Kak Eda kesibukannya saat ini nih, kalau misalnya teman-teman lihat ya, Instagram Kak Eda tahu sendiri, jadwalnya seperti apa ya, jadwal ngajarnya seperti apa, tapi sepadat-padatnya jadwalnya beliau ini, kegiatan yang lain adalah juga menjadi host, atau kalau kita tuh di bahasa dunia entertainment nyanyinya tuh menjadi organizer event Zumba gitu ya Kak Eda ya, kira-kira ya. Benar. Jadi organizer atau memproduksi event-event yang berhubungan dengan Zumba, bisa mungkin kelas-kelas spesial, master class, atau juga mengorganize training. Dan ini adalah yang tadi, kesempatan yang terbuka untuk siapa saja di dalam keluarga besar Zumba, sebagai Zumba instructor yang memang berniat untuk mengambil kesempatan itu dan melebarkan sayap gitu kan Kak? Benar banget. Iya. Satu lagi, akhirnya saya bisa berbagi job pekerjaan dengan jin-jin lain gitu, bisa membantu mereka. Bukan hanya untuk diri saya bisa berbagi karena saya mempunyai manajemen juga, ada beberapa jin, saya bisa berbagi, mereka bisa dapat job, mereka bisa bayar jin play. Tuh kan, ini tadi tuh, bener kan apa yang dibilang sama Zespoza tadi, bahwa we are family, in Zumba we are family, kita support satu sama lain gitu, yang seperti Kak Eda bilang, bisa akhirnya punya manajemen, bisa membantu dan mensupport Zumba instructor lain juga gitu, dan memberikan kesempatan buat Zumba instructor yang lain. Tadi ada pertanyaan nih, mungkin pertanyaan ini aku mau tujukan buat Zespoza ya. Bisa nggak umur 41 tahun tapi training, mau jadi Zumba instructor tapi umurnya 41 tahun, masih boleh nggak katanya? Mau umur 90, mau umur 100, kalau kamu mampu, let's do it. Tuh, buat yang tadi nanya ya. Jadi nggak ada batasan sebenarnya, apa? Ada nggak syarat persyaratan atau kualifikasi yang dibutuhkan kalau misalnya seseorang itu pengen jadi seorang Zumba instructor? Yang satu, kamu masih dalam fisik yang sehat, of course, ya kan? Kedua, kamu masih punya motivasi yang luar biasa untuk diri kamu dan memandang ke depan. Ya. Ketiga, ya, kamu punya personality yang oke, dan masih mau membaur kepada yang lain-lain, membantu yang lain. Apa saya rasa sih ya, kalau untuk dalam program mana saja mungkin ya, kalau dia mau ikut training, mau apa sih dia sudah harus ready sama tubuhnya, bener nggak sih? Iya, betul. Nah, tapi ada juga yang mau jadi instruktur Zumba, ada waktu tuh yang berkebutuhan khusus. Ya. Ya, kayak seperti dia di kursi roda, tapi dia pengen menjadi scene members dan pengen berada di keluarga Zumba. Dan dia tidak peduli dengan apa yang keadaan yang dia, tapi dia bilang, I love Zumba, aku pengen jadi part of Zumba. Nah, tapi dia nggak mikir mau ngajar dulu, hanya ingin terjun dulu. Ternyata lama-lama dia bisa. Dia waktu ngambil B1 training, lalu abis itu dia ngambil Zumba Gold. Ya. Nah, kalau Zumba Gold kan bisa untuk orang kebutuhan khusus juga. Nah, jadi
karena dia si kebutuhan khusus itu, akhirnya dia mengajar untuk kebutuhan khusus di Zumba Gold, tapi harus B1 training dulu. Iya, betul. Betul. Oke Nah, kok. ya, jadi ini ya buat teman-teman semuanya, kalau boleh aku ceritain lagi, jadi enaknya juga, menurut aku ini lagi yang tadi Kak Eda bilang nih, ini kesempatan yang terbuka lebar banget sebenarnya di dalam olahraga Zumba. Di dalam olahraga Zumba itu sebagai Zumba instructor, setelah kita mengambil training B1, kita itu punya pilihan kalau misalnya kita mau mengambil spesialisasi yang lain. Dan itu tuh ada macam-macam. Ada Zumba instructor untuk mengajar kelas Zumba Gold, yang seperti Kak Poza bilang. Itu buat kelas ini bisa diperuntukkan untuk mereka yang mempunyai kebutuhan yang khusus. Lalu juga bisa dipakai untuk mereka yang lebih memilih untuk melakukan kelas Zumba tapi dengan intensitas yang lebih rendah. Gitu. Jadi minim lompat-lompat, low Ya, impact. tapi Zumba Gold itu untuk semua, untuk siapa saja ya, tidak Untuk hanya khusus siapa untuk saja. kalian. Ya, betul. Tapi selain Zumba Gold, di olahraga Zumba itu, instruktur di sertifikasinya itu juga ada yang namanya Zumba Kids. Itu yang juga aku ambil. Itu Zumba, kelas Zumba yang memang diformulasikan untuk anak-anak. Itu ada yang kids junior, ada yang kids, beda range umurnya. Dan itu aku sempat ngajar Kak Poza dan Kak Eda itu setiap hari Sabtu, dan itu kelasnya menyenangkan sekali karena Kan, lucu ya. Dan itu Gemes tahu. gemes, dan itu buat teman-teman ya yang mau ambil sertifikasinya, itu juga menurut aku bagus banget kesempatannya ke depan kalau misalnya mau mendapatkan penghasilan tambahan, karena akhirnya banyak yang dipakai di sekolah-sekolah gitu, terus banyak dipakai untuk misalnya hari-hari perayaan hari-hari yang berhubungan dengan anak-anak gitu. Itu jadi sering banget dipakai karena kelas Zumba anak itu juga sangat amat edukatif. Jadi nggak cuma olahraga aja, tapi dia itu juga diajarkan untuk kita memberikan edukasi kepada anak-anak dengan cara yang menyenangkan. Ini penting banget. Karena anak-anak juga butuh hiburan ya, nggak pasti kan anak-anak semua tuh ada yang suka ngedance, ada yang suka sama teman-temannya kumpul bareng-bareng seru-seruan, banyak loh. Benar. Nah kebetulan Zes yang untuk di Indonesia khusus Zumba Kids itu Zes Sulis. Ya, orangnya asik. Mas Sulis, iya, Zes. Iya, orangnya asik, seru. Sulis juga lucu orangnya. Kadang-kadang kita bilang kalau dia lagi tampil tuh udah kayak lucu-lucunya udah kayak Sri Mulat. Makanya dia sama anak-anak tuh pas banget. Iya. Aku pernah tuh Kak satu event Zumba bareng sama Zes Sulis, dan emang beliau tuh seru banget kalau udah ngajar. Aduh, itu benar-benar menyenangkan banget. Pokoknya terhibur banget pasti semua yang ini. Iya. Oke, sekarang aku balik nih ke Kak Eda, seorang Zumba instructor yang udah dari 2013 sampai dengan sekarang. Berarti kan udah ngeliatin nih perubahannya seperti apa, merasakan menjadi Zumba instructor di tahun 2013, di awal-awal dulu sampai sekarang sudah sekian, berapa tuh? Berarti hampir 10 tahun ya. Kan pasti dengan segala perubahan zaman, perubahan tren, tapi olahraga Zumbanya sendiri masih tetap happening banget gitu. Tapi apa kira-kira yang Kak Eda bilang menjadi perubahan yang paling dirasakan, perkembangannya yang dari mulai dulu sampai dengan sekarang? Jujur, aku pernah awal-awal itu dibully. Kelas aku tuh sepi, nggak ada yang ikut awal-awal karena mereka terbiasa dengan program lama. Tiba-tiba Zumba datang, apaan ini katanya, joget-joget. Ya udah, aku mulai jalan aja, pokoknya udahlah terserah lah, mau ada orang mau nggak ada orang. Aku bilang sama yang ownernya, Mbak Eda ini nggak cukup mau bayar, ya udah nggak apa-apa, berapa aja. Yang penting kelasnya tetap jalan. Dan akhirnya sekarang di situ, di kelas Zumba itu kelas paling ditunggu-tunggu, dinanti-nantikan. Ya emang mesti punya ada kesabaran ya, kalau mau menuju ke sesuatu tuh butuh proses kan. Iya. Betul. Ya. Sekarang aku lihat hampir di semua tempat Zumba program nomor 1. Dan kelasnya lah paling banyak sekarang. Kelasnya paling banyak, paling diminati. Benar. Gitu ya Kak. Jadi setiap kali Kak Eda bikin
wah bikin acara, bikin spesial kelas Zumba, itu selalu antusiasmenya gimana Iya, masyarakat dan Zumba Lovers tuh Kak? alhamdulillah setiap Kak Eda bikin event, mau event apa aja tentang Sumba, mereka selalu antusias. Karena yang pertama, kita selalu memberikan yang terbaik. Iya. Ya, Kalau soal untung, soal materi, oke lah nanti the next. Yang penting semua datang senang, happy, puas. Itu yang terpenting. Karena itulah kenapa Zumba menjadi hal yang paling Kak Eda nge-lag Kak. Yuhu, Kak. Kak. Oh, Signalnya oke. kayaknya. Signalnya, iya, signalnya. Oke. Ada Dena, mau cerita nggak sih? Sebenarnya kan kita bulan September tuh ada training ya. Benar, kita mau bagiin ini nih informasi nih buat semua teman-teman yang ada di sini yang mau berpikir untuk menjadi Zumba instructor dan mengikuti trainingnya. Jadi hal yang mau kita share hari ini adalah bahwa nanti tanggal 24 September itu akan ada training B1 atau training D1 untuk menjadi instruktur Zumba yang spesial banget. Yang training ini akan dipimpin langsung oleh Zespoza. Yeay. Tapi kenapa? Tapi aku berterima kasih loh, kamu ada nanti. Aku senang banget. Karena Iya, nanti bantu aku nanti buat yang merengue sasaku merengesannya. dengan senang hati Kak. Aku tuh senang banget karena aku tuh senang banget. Jadi pertama karena memang aku bisa akhirnya nih lihat langsung dan ikutan lagi. Karena kan aku ada di training itu, otomatis kan aku bisa mengikuti kembali nih trainingnya, review lagi ya kan. Itu penting banget. Aku suka banget itu melakukan itu karena itu menurut aku cara yang penting untuk kita bisa mengasah. Nah, Kak Eda udah kembali. Udah aku invite lagi. Oh, udah. Kak Eda, tadi pas Kak Eda bilang bahwa oh iya apa namanya nggak ini yang penting pokoknya semua happy. Tadi aku baca ada yang komen kelasnya Kak Eda memang selalu rame katanya. Halo Kokom, halo Berry. Oh, oke, Denada. Nanti iya. kita di Banyuwangi, Zin support dari Jakarta itu adalah si Arlen. Hai Zin Arlen. Gak sabar untuk ketemu nanti di sana. Terima kasih banyak supportnya ya. Oke. Iya. Jadi Kak Eda kita nih lagi udah barusan Kak Poza udah cerita menginformasikan bahwa nanti kita akan ada training yang training spesial, training D1 tanggal 24 September. Jadi buat teman-teman semua yang ada di sini yang berpikiran untuk menjadi seorang Zumba instructor mau ikut trainingnya, kalian bisa cek di Instagramnya Kak Poza, di Instagramku nanti akan kita lakukan di Jakarta tanggal 24 September. Dan itu juga spesial banget karena kalian bisa mendapatkan diskon 65%. Harganya 1.500.000. wow, dulu mahal banget. 4.500.000 aku dulu. Nah, tuh teman-teman, Kak Eda dulu bayarnya 4 juta. Berapa Kak Eda? 4 juta? 4.500.000. 4.500.000. Oke, aku mau kasih tahu harga normalnya sebelum diskon 65% itu adalah 4 juta lebih, almost 5 juta. Karena Zumba berbaik hati kepada orang-orang semuanya, kling, dikasihlah kode pro, dikasihlah diskon 65% menjadi 1.500.000. Kom. Ya. Wow. Buat teman-teman semuanya, pokoknya bisa langsung DM Kapoza, bisa juga DM aku, bisa juga lihat di informasinya di Instagram kita di Jakarta. Bisa juga DM Eda juga bisa. Boleh juga mana DM aja. Eda, boleh. Kok tapi aku nggak di Jakarta domisilinya Kak, aku domisilinya Bogor atau aku tuh domisilinya aku di Tangsel. Boleh nggak aku ikutan di Jakarta? Boleh nggak Zespoza? Boleh. Ya, jadi Atau, boleh. Atau kalau misalnya dari luar Jawa ada yang mau misalnya, aduh Kaposa aku nggak bisa datang. Kita bisa siapkan kamu kamu ikut training itu tapi kamu by Zoom. Hybrid ya Kak?
Yes. Ya, jadi buat teman-teman yang mau ikutan trainingnya tapi nggak bisa datang karena mungkin lagi ada di luar kota, jauh, dan mungkin ada kesibukan lain, kalian bisa mengikuti trainingnya juga melalui Zoom. Ya, pokoknya jangan sampai dilewatin. Ini kesempatannya tanggal 24 September. Aku akan hadir juga ke situ. Aku juga ikutan training sama. Tapi Dena, orang-orang pada pengen ketemu kamu loh. Kemarin udah pada ada yang mau daftar. Aku mau ketemu Kak Dena. Alhamdulillah. Asyik. Nanti kita sama-sama ditatar lagi sama Zespoza. Semangat, semangat. Semangat. Oke, nih terakhir sebelum kita nanti ini, teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya, silakan ya. Teman-teman kalau mau nanya boleh langsung aja tulis, ketik. Mumpung ada Kak Eda, mumpung ada Kak Poza. Silakan, insya Allah kita jawab. Nah, sebelum nanti kita menuju ke pertanyaan, kalau misalnya pertanyaan, aku mau tanya dulu buat Kak Eda dulu nih. Kak Eda, apa tantangannya menjadi seorang Zumba instructor? Gak ada tantangan sih sebenarnya. Tantangannya udah terlewatin selama 10 tahun ini. Tantangan yang tersisa adalah membayar Zin Play, membayar Zin member. Nah, tapi kenapa sih Kak Eda kita tuh mesti jadi, ya B1 itu pemula betul. Kenapa kita mesti Iya, menjadi B1 untuk Zin pemula. member? Kenapa Kak Eda kita harus menjadi Zin member? Ya, yang pertama kalau kita pengen mengajar Zumba, otomatis kita harus berlisensi. Karena dengan berlisensi otomatis kita mengetahui apa aja cara mengajar, basic-basic dari Zumba. Kemudian kenapa kita harus membayar Zin member? Karena dengan membayar Zin member, kita bisa mendapatkan materi, lagu, video, masuk ke dalam komunitas, apalagi ya? Dan itu lebih terdaftar di Zumba. Ya, benar. .com, iya. Jadi lebih resmi ya. Kadang kan ada orang yang ikut training tapi dia enggak apa namanya enggak ikut Zin tapi dia jadinya enggak mendapatkan apa-apa. Benar. Bener nggak? Benar. Ya. Denanya mana? Halo. Baru ku invite lagi. I'm back. Aku boleh promo event besok nggak? Apa? Aku boleh promo event Kramer nggak? Aduh, kayaknya nge-lag lagi boleh, aku tapi bentar kita masih ngebahas ini dulu. After this baru boleh promo. Oke. Ya, aku tambahin lagi untuk menjadi Zin members itu adalah keuntungannya, benefit untuk Zin itu adalah keuntungannya banyak. Ya, teman-teman tidak kekurangan soal materi untuk mengajar. Ya, kedua, teman-teman tidak belajar tidak sendiri, tapi bisa disiapkan sama Zumba, semua ada di Zin Play kita, ya kan? Ya, dan Zumba akan memberikan kebutuhan-kebutuhan kamu untuk mengajar. Semua karena kamu bayar Zin members kamu, bener nggak? Benar, benar banget. Jadi jangan lupa bayar Zin member. Aku kembali. Lah, kok satu lagi hilang? Aduh. Oke. Aduh. Kak, tadi penjelasannya udah nyampe mana, Kak? Iya, kan aku bilang, kan ditanya, kenapa benefit of Zin apa? Ya, betul. Benefit untuk menjadi seorang Zin member, of course sudah pasti banyak keuntungannya. Karena gini, kalau kamu mau mengajar, tapi kamu tidak punya materi yang untuk kamu pelajari dalam rumah, kamu mau ambil dari mana, bener nggak? Semuanya, aduh koknya pada nge-lag ya? Kayak aku sendirian nih kayaknya. Mana nih yang lain? Yuhu, aduh I'm alone. Oke, kita invite lagi ya. Guys, are you okay guys?
Sinyalnya kakak. Iya. Oke, gini, aku sih mau kasih informasi lagi untuk teman-teman yang masih penasaran untuk ikut training Zumba tuh, apakah aku mampu, apakah aku bisa, apakah aku apa? Please, contact me. Kontak Eda atau kontak Denada boleh. Kontak Zin-Zin yang lain boleh, mungkin mau nanya-nanya informasi atau untuk membuat motivasi kamu jadi lebih oke untuk mengambil apa namanya B1 training. Tapi saran saya tidak ada salahnya dicoba. Bener nggak? Ya, Iya. wajib harus coba. Iya, mana Denada? Sinyalnya kayaknya nih. Iya, nyimak. Siapa tuh yang nyimak? Yeah, you back. Maaf ya Kak Eda dan Kak Poza, aku on off terus, nggak tahu nih kayaknya sinyalnya. Iya, nggak apa-apa. Aku dari tadi sendirian. Aku masukin lagi Eda, masukin kamu lagi, masukin. Aduh, benar-benar deh. Kita masih ketemu nggak sih bertiga ini pasti seru banget deh. Ayo kapan kita Pasti. jumpa party Bekasi? Ya. Ayo dong, Eda. Tapi bisanya 2023 awal tahun, gak apa-apa. No problem. Is oke. Iya. 2023 ya. Januari, Yes, Januari. Hihi, seru. Oke, jadi mungkin teman-teman di sini udah pada tahu ya tadi informasinya. Tapi ini ada yang nanya lagi nih Kak. Aku bacain sedikit pertanyaannya, kakak-kakak jawab ya. Aku juga bacain dulu aja semuanya. Zin training terdekat. B1 kapan dan di mana? Terus udah gitu ada yang kepengen nyoba training. Terus ada tadi yang nanya juga di mana sih tempat trainingnya, training B1-nya itu gitu. Silakan monggo. Di tanggal 24 September bersama saya dan Denada. Mau ketemu saya sama Denada, please? Yes, langsung aja ya. Tanggal 24 September itu kita akan ada di Jakarta. Yeah. Trainingnya bisa dilakukan secara langsung. Teman-teman yang mau datang langsung boleh. Teman-teman yang mau mengikuti via online boleh. Please contact me. Ya, langsung bisa kontak Kaposa. Lalu juga nanti akan ada diskon 65%. Jadi harganya itu tinggal berapa Kaposa? 1.500.000. 1.500.000. Ya, jadi buat teman-teman untuk semuanya. Ya, itu. Nah, Cafe Birati udah dijawab ya, harganya segitu. Kalau informasi lebih lanjut, silahkan langsung menghubungi kami. Nah, sekarang sebelum kita baba-baba ini, Kak Eda ada nggak yang mau? Kak Eda selalu keren kalau buat event katanya. Bukan lagi. Nih aku kasih tahu ya, Eda itu megang seluruh Bekasi se-Jawa Barat. Ya, masanya luar biasa. Nggak ada yang lawan. Seru pasti nih. 2023 Januari. Kak Eda ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan buat teman-teman khususnya yang belum jadi Zumba instructor tapi udah mau jadi Zumba instructor? Ada pesannya nggak? Iya. Buat teman-teman yang belum menjadi Zin member, belum training, ayo silakan daftar training, murah-murah 1,5, murah banget. Udah bisa ketemu Mbak Dena, bisa ketemu Jess Kocha. Ya, jangan lupa training B1 dan jangan lupa bayar Zin member tiap bulan ya. Yes, bener banget. Karena ya, kita untung banget nih. Gimana Kak? Boleh promo event saya? Silakan Kak, silakan. Oke, jangan lupa hari Minggu tanggal 14 Agustus Zumba Party Kramer World Tour Bekasi Indonesia. Di Geraha. Nah, mungkin mau tahu Zumba seperti apa, come to eventnya Eda. Langsung. Ya, di Geraha Hartika Bekasi. Udah hampir sold out 500. Jangan sampai nggak dapat ya. Oke, buat semua inget ya, pokoknya ya. Ini ada yang nanya lagi nih, kalau aku pendiam bisa jadi cerewet nggak ya? Oke. Bisa kayaknya.
Kirain apaan ya? Tapi beneran nih ya, kalau misalnya kita sangkutin sama menjadi seorang Zumba instructor, nanti lucu deh, bukan lucu sih, seru gitu. Karena di olahraga Zumba itu, menjadi instruktur Zumba itu kita punya ada bukan ciri khas sih, tapi memang diajarin untuk mengajar kelas Zumba itu lebih dengan bukan menggunakan verbal cueing ya. Jadi nanti pakainya tuh nggak verbal. Jadi kita nggak teriak-teriak, kita bisa save vokal, bisa save leher kita, bisa save kita suara, tapi tetap diajarkan gimana caranya bisa ngajar dengan tanpa menggunakan verbal cueing. Nah, itu seru, itu keren menurut aku. Nanti kalau misalnya ikut, pokoknya aku cintalah Zumba. Aku juga cinta banget. Membuat hidupku luar biasa. Banget pokoknya. Nggak tahu ya. Pokoknya aku nggak mau ke tempat lain, cuma di sini aja. Aku juga. Luar. Dan aku tulis ada Zumba. Iya. Satu lagi. Iya, Kak. Apa? Satu lagi, tanggal 3 September ada training Strong Nation bersama Master Trainer Umar Sari. Yes. Nah, Itu keren banget. Keren banget. yes. Keren banget. Wah, dia sih seru banget pastinya kalau ikutin. Iya ya, sama apalagi Master istrinya Trainer ya. Umar. Iya, Hailey. Aduh. Bener Wonder Woman ya, kayak bener-bener cewek. Berdua tuh ya, luar biasa keren ya. Keren, Tapi keren. Strong juga jangan dibilang, aduh aku bisa nggak ya Strong, aku bisa nggak Strong. Jangan salah, Strong tuh ada plan A, plan B, tapi tetap semua bisa ngikuti. Dan Strong itu keren. Benar banget, keren ya. Jadi teman-teman pokoknya follow nih akun kita bertiga untuk dapetin informasi-informasi yang kalian mau tahu mengenai Zumba Instructor, mengenai training Zumba, training Strong Nation, kalian bisa cek. Kak Posa, ada pesan sebelum kita bye-bye nih untuk teman-teman di sini? Pesannya buat aku, kejar mana yang mau kamu kejar untuk karir kamu dan penghasilan uang untuk tambahan keuangan kamu. Jangan ragu mau melakukan sesuatu, kalau kamu melihat itu baik, go. Yes, betul sekali. Satu pertanyaan terakhir. Iya, terus jangan bilang gini, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Kalau kamu ngomong gitu berarti alam bawah sadar kamu merekam bahwasanya kamu meragu akan mau melakukan sesuatu, tapi kamu bilang, gue bisa. Yes. Harus percaya diri ya. Ya. Betul sekali. Karena mind over, istilahnya gini, kalau kita di dalam hati kita, dalam pikiran kita sudah bilang sama diri kita, aku pasti bisa, aku akan bisa, maka secara semuanya alam bawah sadar kita akan memerintahkan tubuh kita untuk bisa. Betul. Dan akhirnya insya Allah kita bisa. Betul. Ya. Betul. Oke. Ada Pertanyaan terakhir. Udah terakhir beneran. Ini karena seru pertanyaannya, aku minta tolong dijawab oleh Kak Posa dan Kak Eda. Perbedaan Zumba sama dance fitness lainnya yang banyak banget itu, Kak, apa sih? Aku bilang dulu, kling. Yang bilang. Kling. Eda, boleh dulu bicara, Da. Yang pasti di mulut gue bahaya ya. Zumba ya. Yang pasti Zumba ya, kita dapat materi, dapat lagu, video itu udah disiapin. Yang penting kita bayar. Ya terprogram lah semua. Iya, itu ya. Zumba itu terprogram. Terus lagu-lagunya juga kita nggak sembarangan pakai, karena semua pakai ada hak cipta. Dan kenapa kita bisa dapat lagu keren-keren dari artis-artis keren? Karena kita bayar ZIN. Nah, bayar ZIN itulah yang untuk membayar menggunakan lagu-lagunya para artis internasional yang kita nggak. Ya Allah, kalau udah melihat lagu Jello, Daddy Yankee, aduh Daddy Yankee, please, aku mau jadi istri kamu. Ini bertiga jomblo kan? Iya. Gitu, bertiga jomblo. Luar biasa kan Zumba, nggak ada yang gratis, mereka lakukan semuanya, semua berbayar, semua terkoordinir, semua jelas.
mau pakai lagu si A, si B, si C, semua jelas. Ada laporan musik ini ke Sony Musik Dunia, apa segala bla 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 bla. Semua ada. Betul. Semua enggak sembarangan. Tidak ada yang ada di Zin Volume kita dikeluarin di YouTube atau apa, tidak sembarangan. Semua hanya untuk yang menjadi Zin member resmi yang bisa dapat akses itu. Kenapa? Akses itu nggak mudah bisa didapatkan karena apa? Dengan setengah mati nggak kalian bekerja, mendapatkan uang untuk bayar Zin members kalian, tapi you got anything. Yang dapat, koreo dapat. Pokoknya gini deh, disiplin, fokus, komitmen. Jika kamu udah melakukan hal itu semua, pokoknya dalam circle kamu tuh semua popularitas, uang, materi, apa semua, you got it. Yes. Betul sekali. Aku yang sudah merasakan dalam masa-masa hidupku yang waktu itu lagi menantang banget, dan begitu aku menjadi seorang Zumba instructor, itu betul-betul memberikan benefit. Coba cerita dulu dong. Kamu waktu pertama itu mau buat konten apa? Pertama ngajak Kakak Kosa sebelum jadi Zin. Jadi aku tuh telepon Kak. Jadi ini cerita pertama kali aku ceritain ya. Ini nggak ada yang tahu. True story nih, true story. Jadi aku tuh WhatsApp Kak Posa. Kak, apa kabarnya gini-gini, udahlah. Karena aku kenal Kak Posa ini dari zaman dulu sekali. Dari zamannya kita sama-sama ada di panggung sebagai entertainer. Ya. Terus udah gitu, tahulah sepak terjangnya Kak Posa di dunia hiburan. Tahu girl band, penyanyi, keren. Jangan ngomong diam aja. Girl band. Ada bandnya tuh. Iya. Iya, ada. Terus udah gitu, aku bilang Kak Posa, kita bikin konten Zumba yuk, gini buat di YouTube, seru kali ya, gitu. Terus Kak Posa ceritain sama aku. Kak Posa sih menyambut dengan gembira gitu, maksudnya enggak langsung yang enggak menyambut dengan gembira, tapi lalu beliau jelaskan kepada aku bahwa olahraga Zumba itu begini. Kenapa kita itu ada aturan dari olahraga Zumba, kenapa kita itu tidak bisa misalnya memposting konten-konten yang berisi dengan Zumba, berisi dengan lagu-lagu yang sudah mempunyai copyright, karena itu ada hukum hak cipta. Dan sebagai seorang musisi, of course, aku pun tahu itu, bahwa ada yang namanya hak cipta yang kita itu ada pertanggungjawabannya dari setiap karya musik dan lagu yang kita pakai. Udah dong, Kak Posa bilang habis itu, kalau emang kamu mau ini, kenapa kamu nggak ikutan aja training? Kenapa kamu nggak jadi instruktur aja sekalian? Dia bilang gitu. Dijelasin lah sama Kak Posa nih, kalau kamu jadi instruktur kamu segini gini. Terus aku bilang gitu ya Kak. Iya, udah, ayo kalau kamu mau, kamu pikir-pikir dulu. Dia bilang, kamu pikir-pikir dulu. Tapi waktu itu aku ngomong pikir-pikir dulu, kamu bilang, enggak deh Kak, aku ikut. Iya langsung. Tapi Kak Posa waktu itu nggak langsung, ayo ya oke gitu, enggak. Kamu pikir-pikir dulu aja, langsung bilang, udah nggak usah, udah oke, aku mau gitu. Dan kebetulan Kak Posa memang ada tanggal waktu itu training virtual, karena aku di Singapura. Udah dong, akhirnya aku jadilah ikut trainingnya, jadi Zumba instructor. Dan aku ingat banget pada saat pertama kali aku dapat assignment, ini nggak ada yang tahu cerita ini ya. Ini nggak ada yang tahu. Kaeda juga. Aku ngilang dulu, kling. Aku tahu ya Kaeda ya. Pertama kali aku dapat assignment nih Kak, aku dapat assignment dari Zumba Home Office, ya, untuk bikin video. Udah dong. Terus udah gitu, seperti biasa dong Zumba, ya pasti kan aku mesti pakai Zumba wear kan. Tapi pada saat itu kan aku kan lagi di sini, di Singapura, aku masih belum, baru banget jadi Zumba instructor, belum punya Zumba wear juga kan, belum punya yang maksudnya gitu kan, aduh gimana ya. Terus aku ngomong ke bos, terus aku dapat assignment nih, mau bikin Zumba video gini. Langsung ke bos aja, Dek, udah tenang, nih langsung dikirimin foto. Aku ada Zumba wear ini. Cukup nggak kamu? Mau nggak kamu pakai? Kamu pakai ini aja, udah cepetan kamu pakai ini. Belum pernah dipakai. Ini baru, tapi aku belum pernah pakai ini. Ini baru. Kamu mau nggak? Kalau kamu mau aku kirimin. Udah kayak itu aku dikirimin celana itu. Dan kalau misalnya teman-teman ikut follow Instagram aku, di lagu Setenota itu, video itu assignment aku pertama, itu aku pakai Zumba wear dari Zesposa. Dikirim langsung dari Indonesia. Jadi istilahnya
Tapi waktu itu aku belum brand ambassador ya, Kak? Belum ya? Belum. Belum brand ambassador, belum. Karena begitu, jadi brand ambassador. Karena tujuannya kita mau menuju ke situ kan, rencananya kan. Iya, benar. Jadi kata dia pakai ini deh, dan akhirnya aku pakai, dan akhirnya udah seneng banget. Aku nggak lupa sampai sekarang masih aku simpen, dan setiap kali aku ngeliat si baju itu, aku selalu ingat bahwa ini kebaikan Kak Posa yang aku nggak akan pernah lupa sampai kapanpun. Jasanya Kak Posa di karir aku sebagai. Aduh, aku mau nangis jadinya. Karena aku inget, enggak, karena aku tahu situasi kamu juga, jadinya gimana ya? Iya, benar ya, dia luar biasa lah. Aduh, masya Allah. Tapi ya, yang aku mau cerita sama teman-teman semua, inilah yang tadi dibilang, we are family. Di keluarga besar Zumba, we support each other. Kita saling support satu sama lain. Kita memberikan apa yang kita bisa berikan kepada satu sama lain. Dan itu aku rasakan banget, bukan hanya dari Zest Posa, dari semua Zumba instructor, Zest Zumba Jammer dari seluruh dunia. When you are part of Zumba family, kalau kamu adalah bagian dari keluarga besar Zumba, maka kamu akan mendapatkan kasih sayang, cinta, dan support dari seluruh keluarga besar Zumba. Gitu. Jadi, dan gimana, Kak? Dan cuma mau kasih tahu aja bahwasannya mau Dena ada brand ambassador, mau ada Zumba Jammers, mau saya Zest, seluruh Indonesia ada beberapa Zest, ada 4. Kita nggak merasa kita di atas kalian, tapi kita adalah yang akan mensupport kamu if kamu butuh kita. Ya. Benar nggak? Benar banget. Itu jangan ragu untuk bertanya. Yes, itu yang sudah kurasakan. Kayak aku tuh ya, Kak Posa tuh aku rempongin terus. Kak, aku mau disuruh ini nih, ngisi kelas ini, tapi aku bikin koreo kayak gini. Kakak lihat ya, menurut kakak apa yang kurang? Apa yang harus aku perbaiki? WhatsApp video call. Aku kayak begitu. Dan aku juga kemarin ngajar gitu di depannya Zasulis kan. Selesai itu aku langsung tarik Zasulis. Zasulis, kasih tahu aku, apa kurang aku, apa koreksinya, apa yang harus aku benerin gitu. Jadi, dan itu aku tanyain bukan cuma kepada Zaz, tapi juga kepada Zumba instructor yang aku tahu sudah lebih dulu dan sudah lebih lama menjalani ini. Berarti kan pengalamannya, ilmunya udah lebih banyak dari aku. Jadi, dan tidak ada yang pelit sama ilmu di sini, istilahnya gitu. Itu yang seru banget juga. Jadi don't worry teman-teman semua, kalau misalnya kalian jadi Zumba instructor, kalian akan mendapatkan support yang luar biasa dari komunitasnya dan dari Zumba Home Office-nya. Tanggal 24 September, ikuti training spesial kita nanti bersama Zest Posa, dan aku akan hadir di situ untuk nge-review lagi dan nemenin kalian training. Nanti hari Minggu ini jangan lupa akan ada kelas Zumba spesial yang diorganize sama Kak Eda, yaitu dengan Zin Kramer ya, Kak? Iya, benar. Tanggal 14 Agustus. Dikit lagi. Tanggal 14 Agustus dengan Zin Kramer, Zumba instructor Kramer. Kita tahu lah. Aku juga ada loh. Oh, ada juga. Iya, Kak Posa ada support juga. Dong. Iya, Kan we are Zumba family. Betul, kita kan support Eda. Betul sekali. Dan juga nanti training Strong Nation bersama dengan Master Trainer Umar Syarif. Itu di tanggal berapa, Kak Eda? 3 September. 3 September ya. Jadi teman-teman semua langsung dicatat tanggal-tanggalnya. Teman-teman bisa lihat akun Instagram kami bertiga untuk bisa tahu informasi lebih lanjut. Kalau misalnya mau tanya-tanya, bisa juga langsung tanya-tanya ke kita bertiga. Dan kalau dari aku itu aja, Kak Posa, mungkin ada yang mau ditambahin lagi? Kak Eda, ada yang mau ditambahin lagi, Kak? Udah? Oke? Oke. Kak Eda, terima kasih banyak buat waktunya. Kak Posa, terima kasih banyak buat waktunya. Semoga sehat selalu. Semoga semua eventnya, semua kelasnya berjalan dengan lancar dan sukses berhasil. Buat teman-teman, tungguin nanti malam aku insya Allah akan berangkat ke Amerika untuk menghadiri Zumba. Aduh, aku nggak bisa berangkat, maaf ya. Iya. Aduh. Nggak mungkin ibu-ibu ini berangkat karena ibu-ibu ini di sini jadwalnya padat merayap, sampai aku kemarin aku dicari di WhatsApp sama Nancy. Tuh kan,
Tapi tidak mungkin. Where are you? Are you coming in here? Nah, I'm sorry, cannot. tanggung jawabnya ibu-ibu ini banyak, jadi makanya tidak bisa meninggalkan Indonesia ya. Jadi Luar nanti biasa tanggung jawabnya. iya, aku janjikan insya Allah nanti di minggu depan aku akan cari waktu yang agak luang. Aku akan live lagi langsung dari sana supaya kalian bisa lihat keseruannya gimana nih Zumba instructor, Zin member kalau ngumpul dari seluruh dunia di satu tempat ya. Bawa bendera Indonesia dong. Udah bawa Kak. Udah bawa bendera Indonesia. Oke, buat teman-teman, aku juga akan ada interview one on one sama foundernya olahraga Zumba, Beto Perez, dan itu kesempatan Salam ya, Dek. insya Allah aku sampein. Teman-teman yang mau nitip pertanyaan buat Beto Perez, teman-teman bisa kasih ke aku DM atau tulis komennya di postingan yang interview one-on-one aku dan Beto Perez. Nanti aku akan pilih beberapa pertanyaan yang menarik, akan aku tanyakan ke beliau, dan pertanyaan-pertanyaan yang aku pilih akan aku kasih spesial surprise. Apa itu surprise-nya? Nanti akan aku kasih. Oke, teman-teman, thank you so much. Sekali lagi Kak Eda, thank you. Sarange, Kak Posa, thank you. Sarange. Teman-teman semua yang udah join, terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu. Dan insya Allah kita ketemu lagi di live Instagram berikutnya. Nanti akan aku posting jadwalnya di Instagram kami. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Eda. Terima kasih Zeskoda. Iya. Ya, sama-sama semuanya. Makasih. Love. Oke, bye-bye. Bye-bye.